Polisi menahan dua tersangka Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi di Rutan Bareskrim Polri terkait kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Polisi langsung menahan kedua tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan tes swab di Bareskrim Polri. Polisi memutuskan menahan tersangka kasus penghapusan Red Notice Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi menjelang pelimpahan berkas tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum. Keduanya telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Napoleon Bonaparte dan Tommy Sumardi diduga bekerja sama untuk memuluskan kepulangan buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke Indonesia. Perkembangan penyidikan tipikor kasus pencabutan Red Notice menjelang dilaksanakannya tahap 2, bahwasanya penyidik tindak pidana korupsi Bareskrim Polri hari ini telah memanggil dua tersangka atas nama NB dan atas nama TS. Saudara tersangka NB langsung dilakukan tes swab dan selanjutnya dilakukan upaya paksa berupa dilaksanakan penahanan. Kemudian saudara TS pada pukul 12.00 WIB juga demikian. Dan selanjutnya dilakukan penahanan. Irjen Pol Napoleon dan Tommy Sumardi telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri sejak 14 Agustus lalu. Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri juga telah menempuh upaya hukum pra-peradilan, namun ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar Pilkada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Jawa Tengah menggelar debat calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Surakarta 2020. Debat akan melibatkan birokrat hingga tokoh agama. Menjelang debat calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat hingga akademisi. KPU membatasi peserta debat maksimal 50 orang, terdiri dari pasangan calon dan tim pemenangan, panelis, serta moderator. Debat akan berlangsung 2 kali dan dilaksanakan pada malam hari. Durasi debat juga dibatasi KPU hanya berlangsung selama 2 jam. Persiapan debat publik antar paslon yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta, kami rencananya tanggal yang pertama ada 2 kali fasilitasi. Yang pertama itu rencana 6 November, yang kedua nanti awal Desember. Ya, kami sudah sepakat seperti itu. Nanti habis ini setelah itu kami akan menentukan siapa yang akan menjadi panelis. Kami berencana memang ada akademisi, ada profesional, dan yang pasti pakar atau tahu terhadap konteks persoalan dan kebutuhan masyarakat Kota Surakarta. Seperti diketahui, pesta demokrasi 5 tahun di Kota Surakarta diikuti 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Gibran Rakebuming Raka, Teguh Prakosa diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan 7 parpol pendukung. Sementara paslon Bagio Wahono FX Suparjo alias Bajo diusung jalur perseorangan atau independen. Dari Surakarta, Septiantoro iNews melaporkan. Bawaslu periksa Bupati Bandung Dadang M. Nasir terkait dugaan pelanggaran kampanye di acara Huluotan di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan dilakukan Bawaslu dan tim Gakumdu secara virtual dan tertutup. Bawaslu memanggil suami calon Bupati Bandung, Kurnia Agustina, Dadang M. Nasir, Bupati Bandung periode 2016-2021, usai memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bandung, Yanto Setianto, pada Rabu siang. Pemeriksaan dilakukan atas laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dihadiri suami Kurnia di acara Huluotan di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung, Ari Haryanto, menjelaskan
Pemeriksaan Bupati Bandung dilakukan secara virtual tertutup dan pemeriksaan dihadiri oleh anggota Gakumdu dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita di awal mengundang beliau untuk hadir untuk kita mintai klarifikasi, tetapi karena lain satu hal dan memang regulasi dimungkinkan pelaksanaan klarifikasi secara elektronik. Nah, kita lakukan itu. Ya. Kalau boleh tentang laporan masyarakat tadi. Di antaranya apa, Pak? Itu substansi materi laporan. Iya. Yang baik terkait pilkada aja mungkin ya, Pak. Dalam keterangannya kepada Bawaslu, Dadang membantah kampanye. Kehadirannya di acara haluwotan untuk berpamitan menjelang akhir masa jabatannya dan memperkenalkan 3 paslon dalam ajang Pilkada Bandung. Dari ketiga pasang ini mau pilih siapa, nyanggakeun sesuai hati nurani. Itu yang saya sampaikan. Salahnya di mana? Silakan dikaji oleh masyarakat. Inilah kewajiban. Para wartawan juga berkewajiban untuk menyampaikan supaya partisipasi politik pada 9 Desember itu clear. Pasangan calon Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung Kurnia Usman atau NU diusung oleh koalisi Partai Golkar, Gerindra, Partai Non-Parlemen, PBB, dan P3. Dari Bandung, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Demi sang suami, seorang perempuan nekat menyelundupkan narkoba jenis sabu dalam pasta gigi ke dalam tahanan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.